Shalom, jumpa lagi di Weekend with Jesus. Kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang menyangkal Yesus sesuai dengan Injil hari ini ya. Bacaannya diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 33. Kita baca yang ayat 33 ya. Yesus berkata, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Menyangkal itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya tidak mengakui, mengingkari, menolak. Jadi, menyangkal Yesus artinya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentunya ya. Kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan manusia, maka Yesus juga tidak mengakui kita di hadapan Bapanya yang di sorga. Artinya apa? Itu kita tamat. Nggak ada lagi ceritanya tentang kita di surga. Itu mengerikan kan? Di antara kita semua, Kristiani tidak pernah terfikir, bercita-cita, berencana, ataupun secara sengaja, atau terbersit sedikit pun di pikiran untuk menyangkal Yesus. Enggak pernah, saya yakin banget. Termasuk saya tidak pernah berpikir untuk menyangkal Yesus. Tapi nyatanya, saya pernah menyangkal Yesus dulu, walaupun tidak se-ekstrim Santo Petrus sampai 3 kali gitu secara vulgar mengaku tidak mengenal Yesus begitu. Tapi pengalaman saya cukup membuat saya frustasi dan kecewa waktu itu dengan diri saya sendiri. Jadi pada saat saya membaca kembali ayat ini, saya ingat pengalaman berharga itu. Dulu pas saya masih mahasiswa, saya ikut camping rohani mahasiswa di Pertapan Karmel ya, Tumpang, Malang. Di sana saya mengalami jamahan Tuhan, kasih Tuhan, mengalami pertobatan, lalu dipulihkan. Intinya saya hidup baru. Saya balik ke Surabaya, saya aktif ke gereja, aktif melayani, aktif di persekutuan doa. Kekatolikan saya itu berasa hidup banget begitu saya menghayatinya. Nah, pas liburan Imlek, saya pulang kampung kan ke Kalimantan, walaupun cuma sebentar. Saya waktu itu diundang oleh om saya, adik papa saya, karena waktu itu papa saya sudah meninggal dunia, mama saya juga. Jadi saya makan malam bersama, pesta malam tahun baru itu di rumah om saya. Nah, pada saat mau makan itu saya ragu-ragu, doa nggak ya? Kalau saya doa kan mesti pakai tanda salib tuh. Nah, ketahuan dong kalau saya Katolik, percaya Tuhan Yesus gitu. Padahal kerabat saya saat itu semua masih menganut kepercayaan, termasuk om saya dan tante saya. Jadi saya takut tidak mendapat dukungan, perhatian dari om tante saya. Bukan dukungan finansial sih, karena warisan papa saya itu cukup, lebih dari cukup untuk saya dan adik-adik saya pakai sampai lulus kuliah
bahkan masih bisa dipakai untuk usaha kecil-kecilan begitu, lebih dari cukup lah. Om dan tante saya itu menjadi figur pengganti orang tua saya. Jadi figur yang dituakan, yang saya butuhkan sebagai wali saya dan adik-adik saya gitu. Itu yang saya takutkan kalau saya kurang dukungan moral seperti itu. Jadi kalau saya tidak berdoa pakai tanda salib, itu artinya saya kan mengingkari Yesus sebagai Tuhan saya gitu kan. Saya bimbang, bergumul, akhirnya saya putuskan dengan bodohnya saat itu bahwa saya doa tapi cuman menundukkan kepala, lalu doa dalam hati dengan mata terbuka supaya nggak kentara banget kalau lagi berdoa gitu. Tapi apa? Akibatnya apa? Saya menjadi menyesal, kecewa dengan diri saya sendiri gitu. Karena beberapa waktu sebelumnya itu sepupu saya yang di Jakarta sharing berbagi pengalamannya dia. Dia kan Katolik tuh, pacarnya bukan Katolik, dan ngajak merit dengan syarat sepupu saya harus pindah agama. Sepupu saya nggak mau, karena bagi dia katanya dia nggak srek berdoa kalau tidak diawali dan diakhiri dengan tanda salib. Dan dia merasa konyol gitu kalau ntar dia berdoa terus yang terbayang sebagai Tuhannya itu masih Tuhan Yesus gitu. Nah kan itu nggak lucu, konyol banget katanya. Akhirnya dia putus. Sekarang sih dia udah married dengan bule Katolik dan punya anak. Sekarang anaknya sudah lulus kuliah. Dan dengan pengalaman itu saya merasa kecewa terhadap diri saya sendiri, karena sepupu saya yang menurut pandangan saya waktu itu kekatolikannya itu adem ayem gitu, Senin Kemis ke gereja nggak ke gereja, dibandingkan dengan saya yang sudah hidup baru katanya, melayani segala, rajin pergi gereja. Nyatanya iman saya itu ecek-ecek gitu, lebih kekeh gitu imannya sepupu saya gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya kecewa gitu. Tapi di sini saya kasih catatan ya, bukan saya bermaksud untuk mendiskreditkan teman-teman saudara seiman yang berdoa tanpa tanda salib begitu. Enggak seperti itu. Teman-teman yang Kristen yang lainnya kan ya berdoa ya seperti biasa kayak menundukkan kepala begitu. Maksud saya begini, sebagai seorang Katolik itu salib itu tanda salib gitu ya, sebelum berdoa itu selain menunjukkan identitas diri saya sebagai seorang Katolik, juga menunjukkan iman saya bahwa Tuhan saya itu adalah Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit kan. Itu. Jadi cuma itu aja sebenarnya. Sempat terbersit bahwa Santo Petrus aja nyangkal Yesus 3 kali tapi diampuni. Kan saya cuma 1 kali gitu kan nyangkal Tuhan Yesusnya. Jadi pastilah Tuhan mengampuni saya. Jadi waktu saya pulang itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penyesalan yang dalam. Saya mohon ampun bahwa saya sudah menyangkal Yesus dengan cara saya sendiri gitu. Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Dia mengampuni saya dan melalui kakak rohani saya dipulihkan. Jadi waktu saya selesai liburan, saya kembali ke Surabaya, saya kembali aktif ke gereja, aktif melayani, aktif di persekutuan doa. Saya melayani sebagai singer bersama teman-teman saya beberapa orang, lalu kakak rohani saya itu kebagian tugas untuk membagikan renungan tentang firman Tuhan begitu. Biasanya kami sepulang dari pelayanan di PD, kami makan bersama. Nah, ada yang memimpin doa.
kenapa malam itu saya yang ditunjuk. Selama ini nggak pernah. Saya ditunjuk untuk pimpin doa. Wih, saya semewan, kaget saya. Waduh, di warung nasi bebek gitu loh, saya harus berdoa nyaring, pakai tanda salib besar. Kalau nggak nyaring, saya harus ulang. Duh, saya senewan. Waktu itu kakak Rohani saya bilang, harus, tidak boleh enggak. Saya bilang, aduh, ini warung nasi bebek, full lagi yang makan di sana, bukan depot mie ujung pandang, bukan depot bicap, depot sioke, sioba, siomay, bakcang, bakmi. Kalau itu kan mendingan, masih banyak kan paling yang seiman begitu. Kakak Rohani saya bilang, kenapa? Malu. Tuhan Yesus aja nggak malu punya umat yang hobinya melakukan dosa. Kok kita yang punya Tuhan Yesus yang Allah luar biasa itu malah malu? Kan kebalik. Akhirnya saya harus berdoa. Saya berdoa dengan suara yang nyaring dan mantap. Saya awal dengan tanda salib yang besar begitu ya. Saya tutup dengan kemuliaan, dengan harapan bahwa teman-teman saya yang 10 orang itu yang duduk di ujung meja sana itu ikutan juga untuk menyaut seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dan waktu kami bersepuluh itu menyaut doa itu suara kami itu bergema seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tiba-tiba itu hening. Yang awalnya ribut itu menjadi tenang. Saya dan teman-teman sungguh-sungguh merasakan, walaupun itu hanya beberapa detik, tapi kami merasakan suasana yang agung gitu. Suasana yang kudus. Saya bersyukur banget bahwa saat itu Tuhan merahmati kami untuk bisa merasakan hadirat Allah. Saya merasa damai, sukacita, dan plong begitu. Saya dipulihkan. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa sekali memulihkan saya dari kekecewaan dan luka saya karena ulah saya pribadi gitu ya dalam menyangkal Yesus. Mungkin pengalaman saya ini kurang pas ya tentang menyangkal Yesus. Tapi itulah yang saya rasakan. Saya dulu pernah menyangkal Yesus dengan cara sendiri dan saya dipulihkan oleh Tuhan dengan pengalaman yang hampir serupa. Mungkin teman-teman bisa sharing ya di kolom komen di bawah ini tentang pengalaman menyangkal Yesus dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih beragam maknanya, tapi intinya adalah dalam tanda kutip menyangkal Yesus. Supaya yang nonton channel ini tidak jatuh dalam lubang yang sama. Saya, Lina Ong, pengajar Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Jangan lupa saksikan terus Weekend with Jesus di channel ini setiap Sabtu. Happy Weekend with Jesus. God bless you.